Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para santri kelas 7 yang berbahagia, mari kita awali pembelajaran pada hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum melanjutkan materi, silakan untuk presensi kehadiran dengan mengklik pada e-learning dan juga berkomentar pada video ini dengan format nama lengkap, kelas, siap belajar. Baik para santri kelas 7 yang berbahagia, hari ini kita akan belajar bersama tentang bab 1 ya. Di pertemuan sebelumnya sudah saya sampaikan materi-materi yang akan kita pelajari selama 1 semester ke depan. Nah, hari ini kita akan mempelajari bab 1 tentang objek IPA dan pengamatannya. Nah, pada materi bab ini ada 3 bahasan utama yang akan kita pelajari. Yang pertama, tentang penyelidikan IPA. Yang kedua, besaran dan turunan. Dan yang ketiga, pengukuran. Insya Allah untuk pertemuan hari ini kita akan membahas penyelidikan IPA, besaran, dan satuan. Baik, sudah siap semuanya? Silakan disiapkan alat tulisnya ya. Nanti materi ini kalian catat di buku tulis dan dikumpulkan setelah kalian kembali ke pesantren ya. Jadi tidak perlu difoto satu persatu kirimkan ke saya, tetapi cukup ditulis saja di buku. Nanti penilaiannya setelah antum semuanya kembali ke pesantren insyaallah. Baik, kita mulai ke pembahasan IPA ya, pengertian IPA. Apa itu IPA? IPA adalah ilmu yang mempelajari segala sesuatu yang berada di sekitar kita, baik yang hidup maupun yang mati. Artinya kita secara tidak langsung itu belajar tentang fenomena IPA, fenomena alam yang ada di sekitar kita. Baik kita menyadari maupun tidak menyadari. Karena apa? Karena kita tidak bisa lepas dari yang namanya fenomena alam. Kita tidak bisa lepas dengan yang namanya benda makhluk, benda hidup maupun benda tak hidup. Nah, itu adalah pengertian IPA ya. Nah, di dalam menemukan konsep-konsep IPA, maka para ilmuwan melakukan kegiatan penyelidikan yang biasa disebut dengan observasi atau pengamatan. Dan IPA ini berkembang melalui proses penelitian yang dilakukan oleh ilmuwan. Penelitian yang dilakukan ilmuwan itu harus melalui langkah-langkah yang terencana dan sistematis untuk mendapatkan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Artinya tidak sembarangan ya orang merumuskan suatu teori ataupun rumus tertentu. Maka dibutuhkan penelitian yang terencana dan sistematis. Sehingga para ilmuwan-ilmuwan terdahulu, baik ilmuwan fisika, biologi maupun kimia, itu melakukan perencanaan yang butuh waktu yang lama, tidak sebentar, seperti itu. Nah, di dalam IPA ini dibedakan menjadi 4 bagian atau cabang. Nah, adik-adik semuanya ketika di SD atau di MI mungkin sudah pernah mendapatkan salah satu cabangnya ya. Biasanya biologi ya, yang tentang makhluk hidup atau benda yang di sekitar kita ya. Nah, di sini ada 4 cabang ilmu IPA itu. Yang pertama adalah fisika. Fisika itu membahas tentang aspek mendasar alam.
Dan ini meliputi benda yang tak hidup. Soalnya seperti materi, energi, gerak, terus gejala fisik alam yang ada di sekitar kita. Ya. Terus yang kedua tentang cabang biologi, yaitu membahas tentang sistem kehidupan, mulai dari ukuran yang paling kecil sampai ukuran yang paling besar. Ukuran yang paling kecil contohnya mulai dari sel, jaringan, sampai nanti ke organisme, komunitas, ekosistem. Nah, seperti itu. Terus kimia. Itu membahas tentang materi dan perubahannya, serta interaksi antar materi yang satu dengan materi yang lain. Dan yang terakhir, ilmu tentang bumi dan antariksa atau astronomi ya. Ini tentang membahas tentang asal mula bumi, perkembangan dan keadaannya saat ini, terus bintang, planet, dan benda langit lainnya. Nah, para siswa semuanya, di jenjang MTS ini kita nanti akan belajar bersama-sama. Ada yang materi yang kaitannya dengan fisika, ada materi yang kaitannya dengan biologi, kimia, ilmu bumi dan antariksa. Tetapi yang kita bahas itu ya sesuai dengan tingkatan kemampuan anak-anak SMP atau MTS ya. Nanti di jenjang berikutnya ketika di jenjang aliyah atau SMA itu akan mempelajari secara spesifik atau secara detail dari masing-masing cabang itu. Bagi yang jurusannya IPA yang nanti akan belajar fisika secara khusus, kimia secara khusus, terus biologi secara khusus maupun astronomi secara khusus. Begitu, kita lanjutkan ya. Tadi dalam menemukan konsep IPA itu perlu adanya suatu penelitian atau di sini disebut dengan penyelidikan ilmiah. Nah, dalam penyelidikan ini membutuhkan suatu metode ilmiah. Apa itu metode ilmiah? Jadi bisa lihat di sini ya. Metode ilmiah adalah proses keilmuan untuk mendapatkan pengetahuan dari pemecahan masalah dan mengetahui penyebabnya secara sistematis sehingga dapat diperoleh simpulan yang dapat dipercaya. Sehingga dari suatu masalah terus diteliti sampai nanti menghasilkan suatu kesimpulan. Yang kesimpulan ini dapat dipertanggungjawabkan, dipercaya. Nah, langkah-langkah dalam metode ilmiah itu ada 6 ya. Yang pertama adalah melakukan observasi awal. Yaitu observasi dilakukan untuk mengamati keadaan awal objek penelitian. Menganalisis sifat-sifat objek yang akan diteliti. Contoh sederhananya, adik-adik ketika di rumah atau di sekolah ya, itu pernah mengamati kecambah ya. Biji kacang hijau yang ditanam di berbagai media tanam. Ada yang menggunakan tanah, ada yang menggunakan kapas, ya kan? Ada yang ditaruh di batu bata ya, butir serbuk batu bata, nah seperti itu. Nah itu kan media tanamnya berbeda-beda, nah itu akan diamati nanti dari awal. Setelah itu merumuskan masalah. Ini adalah kegiatan menemukan dan menentukan permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian. Contohnya, kalau yang tadi ya, berarti masalahnya apa? Apa pengaruh media tanam terhadap pertumbuhan kecambah? Nah, seperti itu. Itu masalahnya. Apakah lebih cepat yang menggunakan kapas atau menggunakan tanah atau menggunakan media tanam yang lainnya? Terus yang ketiga adalah merumuskan hipotesis atau dugaan sementara. Nah, hipotesis adalah membuat rumusan awal atau prediksi terhadap hasil dari permasalahan yang diangkat. Jadi ketika kita melakukan penelitian, kita harus menentukan hipotesis dulu. Hipotesis artinya dugaan, prediksi. Nah, di antara media tanam tadi, sepertinya yang paling cepat itu adalah yang menggunakan tanah. Nah, kenapa? Nah, kenapanya nanti akan dihasilkan setelah penelitian itu selesai atau kesimpulannya. Nah, setelah itu adalah melakukan eksperimen. Eksperimen adalah melakukan percobaan untuk membuktikan hipotesis
dengan mengendalikan variabel-variabel penelitiannya. Nah, variabelnya tadi ya berarti media tanamnya ya. Tanaman pot A saya menggunakan air. Yang pot B saya menggunakan kapas. Yang C saya menggunakan tanah biasa. Yang D saya menggunakan tanah yang diberikan pupuk. Nah, ini variabelnya yang kita kendalikan. Terus kita taruh pada tempat yang sama, kita teliti setiap hari perkembangannya. Wah, mana yang paling cepat pertumbuhannya. Sehingga dari situ nanti akan tahap berikutnya melakukan analisis hasil. Kenapa tanaman A kok lebih cepat dibandingkan tanaman B? Nah, itu nanti dikembangkan dari rumusan hipotesis yang telah dibuat ya. Untuk mengetahui apakah hipotesis yang dibuat dapat menjelaskan fenomena permasalahan yang terjadi atau tidak. Bagaimana kita tahu? Nanti kita lihat dari sumber-sumber buku atau referensi yang ada. Sehingga di akhir itu akan ada kesimpulan. Peneliti dapat menarik kesimpulan yang menjelaskan hubungan-hubungan tersebut dengan singkat dan jelas. Jadi kesimpulannya ternyata tanaman yang menggunakan media tanam tanah berpupuk lebih cepat dibandingkan dengan tanaman yang lain. Karena pupuk mengandung mineral atau unsur hara yang dapat membantu proses pertumbuhan. Nah, itu sebagai contoh sederhananya. Nah, adik-adik bisa melakukan penelitian atau penyelidikan yang lainnya. Gitu ya. Terus kita lanjutkan. Nah, ini prosesnya. Nah, proses penelitian ini meliputi 3 tahap ya. Adik-adik semua tadi sudah disampaikan di sebelumnya ya. Ini secara singkat aja, itu ada tahap pengamatan. Pengamatan adalah proses mengumpulkan data dan informasi tentang benda yang diselidiki. Nah, pengamatan dapat dilakukan dengan bantuan indera manusia maupun dengan menggunakan alat. Contohnya yang menggunakan alat ya bisa menggunakan mikroskop bagi yang penelitiannya tidak bisa dilihat dengan mata secara langsung. Ya. Nah, contoh yang lain adalah misalnya mengamati perubahan warna larutan dapat dilakukan dengan indera penglihatan atau melakukan pengamatan terhadap bakteri menggunakan bantuan mikroskop. Itu ya, tahap pertama pengamatan. Tahap yang kedua adalah membuat inferensi. Apa itu inferensi? Nah, inferensi merumuskan penjelasan berdasarkan data dan informasi yang telah dikumpulkan pada saat pengamatan. Nah, ini sama seperti hipotesis ya, membuat prediksi. Terus yang terakhir adalah mengkomunikasikan. Bagaimana penyelidikan itu mampu disampaikan kepada teman-teman yang lain atau kepada masyarakat sekitarnya seperti itu ya. Nah, ini setelah semua penjelasan dirumuskan dengan baik, langkah berikutnya adalah mengkomunikasikan hasil penyelidikan baik dalam bentuk tulisan maupun lisan. Nah, data-datanya biasanya nanti bisa berupa tabel, grafik, bagan atau gambar penelitian. Baik, adik-adik semuanya yang berbahagia, kita lanjutkan. Apa itu objek IPA? Ya. Apa saja objek IPA yang kita pelajari? Nah, objek yang dipelajari dalam IPA adalah seluruh benda alam dengan segala interaksinya untuk dipelajari pola-pola keteraturannya. Nah, objek IPA dapat berupa benda yang berukuran sangat kecil, mikroskopis, seperti bakteri, virus, atom ya, atau benda yang berukuran sangat besar seperti laut, planet, tata surya, alam semesta. Nah, artinya apa yang ada di sekitar kita itu sesungguhnya itu adalah objek IPA yang bisa kita pelajari. Ya, termasuk diri kita sendiri, ya enggak? Kenapa kita itu bisa melihat ketika ada cahaya? Kenapa ketika mati lampu, mata kita tidak mampu melihat benda yang ada di sekitar kita? Nah, itu kan bagian dari proses IPA ya. Terus kenapa jantung itu selalu
berdetak terus meskipun kita dalam kondisi sedang tidur. Nah, itu dipelajari semua dalam IPA ya. Termasuk ya tadi diri kita sendiri itu sebenarnya adalah bagian dari IPA. Baik, itu adik-adik semuanya materi tentang penyelidikan IPA. Ya, silakan nanti dicatat sendiri ya, ditulis dengan catatan yang mudah dipelajari. Baik, kita lanjutkan pembahasan tentang besaran dan satuan. Ya, apa itu besaran? Nah, ini akan kita pelajari. Ya, kita pelajari kenapa? Karena ini bagian dari proses penyelidikan IPA. Ya, nanti akan mengamati benda-benda di sekitar kita, terutama benda yang tidak hidup. Ya, bagaimana cara mengamatinya. Nah, apa itu besaran? Besaran merupakan segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan nilai dan satuan. Nah, contohnya apa? Contohnya ketika adik-adik menimbang berat badan ya. Biasanya nanti kalau berat badan menggunakan apa? Ini ya, alat ukur ini. Bukan ya, menggunakan timbangan ya, timbangan badan. Nah, di situ nanti contohnya siapa? Contohnya Ani ya. Ani menimbang berat badannya dengan menggunakan timbangan. Nah, setelah ditimbang ternyata beratnya berapa? 50 kg. Nah, 50 itu sebagai nilai ya. Kilogram itu adalah satuan. Nah, yang ditimbang apa? Berat badannya. Ya, jadi segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan nilai dan satuan itulah besaran. Apa saja besaran itu nanti akan kita bahas lebih lanjut. Nah, besaran dibedakan menjadi 4 ya dari semuanya ya. Yang pertama adalah besaran pokok, besaran turunan, besaran vektor, besaran skalar. Apa itu? Nah, kita masuk satu persatu. Yang pertama adalah besaran pokok. Adalah besaran yang satuannya telah didefinisikan terlebih dahulu. Ya. Besaran yang satuannya telah didefinisikan terlebih dahulu. Nah, besaran pokok ini ada 7. Untuk memudahkan adik-adik yang mengingat, saya buat singkatan aja. Jiwa SMP. Apa? Jiwa SMP. J-nya jumlah zat, I-nya intensitas cahaya, W-nya waktu, A-nya kuat arus, S-nya suhu, M massa, P-nya panjang. Nah, biasanya urutan besaran pokok ini mulainya dari bawah ya, dari semua. Tapi ini untuk mengingat saja. Enggak urut juga tidak apa-apa. Yang penting besarannya betul, satuannya betul, alat ukurnya juga betul ya. Apa? Kita ulangi, J-nya jumlah zat. I-nya intensitas cahaya. W-nya waktu, A-nya kuat arus, S-nya suhu, M-nya massa, P-nya panjang. Nah, adik-adik bisa dilihat di sini. Nah, yang pertama panjang ya. Tadi kan saya sampaikan jiwa SMP kita ngafalinya dari bawah ya urutannya. P panjang, M massa, S suhu. Nah, panjang satuannya adalah meter. Alat ukurnya menggunakan penggaris atau mister. Terus ada jangka sorong, ada mikrometer sekrup. Nah, nanti terkait alat ukur akan dibahas lebih lanjut ketika masuk pembahasan pengukuran, gitu ya. Nah, panjang meter. Apa? Panjang satuannya meter. Nah, ini alatnya ya. Udah pernah lihat semua ya, meter? Apa penggaris? Nah, bisa meter, bisa sentimeter. Terus yang kedua adalah massa. Massa satuannya kilogram. Nah, alat ukurnya menggunakan neraca atau timbangan. Nah, ini ya. Terus ada waktu. Apa waktu?
ya satuannya adalah sekon atau detik. Nah, S itu simbolnya. Yang dalam kurung ini adalah simbol dari satuan. Jadi M itu meter, Kg itu kilogram, S sekon, K Kelvin, A ampere, mol, CD kandela. Alat ukurnya menggunakan stopwatch ya. Jadi bukan jam ya, bukan jam tapi stopwatch. Terus suhu. Suhu satuannya Kelvin. Alat ukurnya menggunakan termometer. Nah, ini ya. Termometer juga macam-macam ya. Nanti adik-adik ketika sudah masuk ke pesantren kan juga akan dicek suhunya. Nah, satuan ini yang satuan di sini ini adalah satuan internasional. Nah, satuan internasional atau satuan yang sudah baku. Nanti akan dibahas lebih lanjut. Terus ada kuat arus. Apa itu satuannya? Ampere ya, ampere. Alat ukurnya menggunakan ampere meter. Ini ya, sudah pernah lihat kayak gini? Kalau di tukang-tukang atau tempat listrik itu ada ya. Ini ampere meter, ini termometer, ini stopwatch, ini neraca atau timbangan, ini penggaris. Ini apa? Ini adalah light meter ya. Intensitas cahaya menggunakan light meter. Terus jumlah zat satuannya mol, alat ukurnya nggak ada. Nah, terus pakai apa Ustadz ya? Nah, alat ukur jumlah zat itu menggunakan penelitian. Ini diteliti. Jadi nggak ada alat ukurnya ya. Karena ini biasanya nanti terkait dengan bahan kimia atau reaksi kimia yang terjadi. Nah, seperti itu. Ya, ini dicatat aja adik-adik semuanya. Panjang meter, dibuat seperti ini ya, biar gampang. Ya, di materi ini tidak ada hitung-hitungannya, jadi hanya teori sama materi-materi penjelasan seperti ini aja. Nah, contohnya ini ya, sebagai ilustrasi ya, Bu, saya mau beli beras, beratnya berapa kilo Neng? Nah, 2 kilogram aja Bu. Nah, 2 itu sebagai nilai, kilogram itu satuan, dan berat beras itu adalah besarannya. Seperti itu. Kita lanjut. Yang kedua adalah besaran turunan. Apa itu besaran turunan? Besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Jadi besaran pokok itu kan ada 7 ya. Dengan satuannya tadi dijelaskan di slide sebelumnya. Nah, besaran-besaran pokok ini itu diturunkan ke besaran-besaran yang lain. Apa saja contohnya? Nah, ini sebagai contoh aja ya. Ada luas, tahu luas ya. Kalau matematika kan belajar menghitung luas toh. Luas persegi panjang, panjang kali lebar. Atau luas bola pi r kuadrat. Terus ada volume, ada massa jenis, ada kecepatan, ada percepatan. Nah, ini penjabarannya. Rumusnya ya. Luas adalah panjang kali lebar. Satuannya meter per segi, ya kan? Terus ada volume, panjang kali lebar kali tinggi. Tergantung bendanya apa. Terus ada massa jenis, massa dibagi volume. Satuannya kilogram per meter kubik. Terus kecepatan, panjang bagi waktu. Satuannya meter per sekon. Kecepatan dibagi waktu. Satuannya meter per sekon kuadrat. Nah, adik-adik kalau pernah naik motor, ya, itu kan ada namanya speedometer. Speedometer kan tulisannya gini nih, km per h, kilometer per hours, ya, atau kilometer per jam. Nah, ini namanya kecepatan. Nah, ini kecepatan itu bagian dari besaran turunan. Kenapa besaran turunan? Karena diturunkan dari besaran pokok. Ya. Nah, luas itu kan diturunkan dari panjang, ya kan? Dari satuannya kan meter, ini diturunkan jadi meter kuadrat, meter pangkat 3. Nah, seperti itu ya. Nah, kita lanjutkan. Yang ketiga adalah besaran vektor. Apa itu besaran vektor? Besaran yang mempunyai nilai besar dan arah. Contohnya adalah perpindahan, gaya, kecepatan, dan percepatan. Nah, ini contoh gambar ini ya. Gaya itu kan
Bisa berupa dorongan, bisa berupa tarikan. Nah, orang kalau mendorong itu pasti kan ada arahnya, ya enggak? Arahnya ke depan. Kalau orang narik itu arahnya ke belakang, ya kan? Atau ya sesuai dengan posisi benda itu. Nah, ini namanya gaya. Ya, ini adalah besaran vektor. Jadi kata kuncinya vektor itu ada nilainya dan arahnya. Atau orang sedang lari. Nah, orang sedang lari ini kan mengalami perubahan kecepatannya. Dari yang awalnya santai, terus mulai tambah cepat kalau sudah mau finish. Seperti itu. Terus yang terakhir, yang keempat adalah besaran skalar. Besaran skalar, besaran yang hanya mempunyai nilai besar saja dan tidak mempunyai arah. Contohnya apa? Contohnya volume, massa, waktu, jarak. Nah, ini coba ada ini perhatikan. Ini kan gambar berat ya, massa ya. Nah, orang kalau nimbang itu ada arahnya enggak? Tadi sebagai contoh tadi orang beli beras. Saya beli beras Bu 2 kilogram ke arah barat, timur. Ya enggak? Enggak kan? Nah, jadi besaran yang tidak memiliki arah, tapi dia mempunyai nilai, itu adalah besaran skalar. Contohnya tadi ya, ada massa, terus ada waktu, volume. Nah, itu semuanya itu mempunyai nilai, tetapi tidak mempunyai arahnya. Contohnya volume ini juga sama ya. Ini kan hanya nilai aja kalau dihitung, panjangnya 5 misal, lebarnya 5, tingginya 5, kan ketemunya 125 meter pangkat 3. Nah kan nggak ada arahnya. Nah, seperti itu ya. Itu adik-adik semuanya pembahasan tentang besaran. Terakhir kita membahas tentang satuan. Apa itu satuan? Yaitu standar ukuran dari suatu besaran. Nah ini sebagai contohnya. Ini sudah pernah didapatkan toh pas SD. Kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Nah ini sebagai contoh ya. Ini adalah salah satu satuan dari panjang. Nah, ada dua jenis satuan. Yang pertama adalah satuan baku, yaitu satuan yang telah disepakati pemakaiannya secara internasional atau disebut juga satuan sistem internasional. Jadi ini sudah diakui seluruh dunia menggunakan satuan ini. Nah, syarat satuan baku apa? Yang pertama berlaku internasional. Yang kedua mempunyai nilai tetap, mudah ditiru dan tidak berubah. Nah, satuan dalam sistem internasional itu dibagi menjadi dua ya. Dua sistem, ada sistem MKS, meter, kilogram, sekon, dan sistem CGS, sentimeter, gram, dan sekon. Nah, makanya adik-adik kalau punya penggaris itu kan biasanya ada bawah yang satuannya sentimeter ya. Terus ada yang satuannya inci, ya kan? Nah, yang meter ini digunakan sentimeter atau meter ini digunakan secara internasional. Baik, yang kedua adalah satuan tidak baku. Apa itu satuan tidak baku? Satuan yang tidak diakui secara internasional hanya digunakan pada wilayah tertentu saja. Nah, sebelum ditemukannya alat ukur, maka penduduk zaman dahulu itu menggunakan satuan yang tidak baku untuk pedoman pengukurannya. Contohnya adalah hasta, depa, kaki, lengan, terus galon ya. Ya, satuan-satuan yang asing menurut kita, ya, itu adalah satuan tidak baku. Itu ya. Nah, itu saja adik-adik semuanya. Pembelajaran pada hari ini kita telah belajar tentang penyelidikan IPA, besaran dan satuan. Nah, insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan membahas lebih lanjut tentang pengukuran. Bagaimana cara menggunakan alat ukur yang tadi sudah disebutkan di materi sebelumnya. Baik, adik-adik bisa menambah wawasan lebih terkait materi ini dengan mencari ya sumber referensi yang lain ya, baik melalui media internet ataupun buku. Baik, cukup sekian pertemuan pada hari ini. Kita akhiri dengan bersama-sama baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
tetap semangat ya, tetap jaga kesehatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.